Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita akan belajar bersama-sama melalui video ini. Kita akan belajar tema 8 dengan materi IPS KD 3.1 dan 4.1. Apa saja ya yang akan kita pelajari? Tapi sebelum kita belajar, Bunda harap kalian semuanya sudah sholat duha, sudah berdoa, dan sudah menyiapkan peralatan. Kita akan mulai belajar mengenai kawasan Asia Tenggara, kondisi alam dan fakta menarik negara Singapura, kondisi alam dan fakta menarik negara Thailand, kondisi alam dan fakta menarik negara Vietnam, kerjasama ASEAN di bidang ekonomi dan politik, kondisi alam negara Laos, kondisi alam negara Filipina. Di materi ini ada banyak bacaan yang bisa kalian baca secara mandiri di buku tema 9 dan Bu Pena. Beberapa di modul Bunda sudah tuliskan materi apa saja yang bisa kalian baca-baca dari buku tema. Jadi untuk materi kali ini perbanyaklah membaca ya. Oke, kita mulai dari kawasan Asia Tenggara. Silakan perhatikan peta Asia Tenggara tersebut. Nah, itu ada peta masing-masing negara dengan warna berbeda. Di paling bawah sendiri ada negara Timor Leste. Itu termasuk kawasan Asia Tenggara, tetapi Timor Leste tidak masuk ke organisasi ASEAN ya. Semua negara yang ada di peta tadi adalah negara tetangga dari Indonesia ya. Negara tetangga itu apa? Negara tetangga adalah negara-negara yang berada di sekitar Indonesia. Apakah Australia juga negara tetangga? Iya, tapi tidak berada di kawasan Asia Tenggara. Oke, letak astronomis kawasan Asia Tenggara adalah antara 29 derajat lintang utara dan 6 derajat lintang selatan. Sebagian besar wilayah Asia Tenggara berada di daerah tropis, ya, berada di sekitar garis khatulistiwa. Karena terletak di daerah tropis, curah hujannya tinggi dan banyak memiliki hutan lebat, serta memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Di Asia Tenggara ada salah satu daerah pertanian yang subur, yaitu daerah aliran Sungai Mekong. Sungai Mekong itu melintasi negara Tiongkok atau Cina, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Jadi meliputi wilayah yang sangat luas. Kawasan Asia Tenggara berada di jalur lalu lintas yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia antara Asia dan Australia. Asia Tenggara juga dilalui jalur pelayaran Asia Timur dan Asia Selatan. Di Asia Tenggara sering terjadi gempa tektonik dan vulkanik karena dilalui pegunungan muda yang masih aktif. Nah, kita akan bahas sekarang mengenai kondisi alam dan fakta menarik negara Singapura. Perhatikan ya, itu petanya. Singapura adalah negara kecil yang berbentuk kepulauan. Ada 63 pulau kurang lebih ya. Dan sebagian besar daerahnya berupa dataran rendah. Antara Malaysia, bagian atasnya itu ada tulisan Malaysia, dan negara Singapura ada Selat Johor yang memisahkan dua negara tersebut. Ya, penduduk Singapura terdiri dari kelompok-kelompok etnis Tionghoa itu yang terbesar, etnis Melayu dan etnis India. Lokasi tertinggi di Singapura berada di Bukit Timah dengan ketinggian 163,63 meter. Itu mengenai Singapura. Sekarang kita berpindah ke negara Thailand. Ya, negara Thailand itu yang berwarna kuning. Di negara Thailand, wilayah geografisnya dibedakan menjadi 4. Yang pertama, dataran rendah, itu berada di bagian tengah. Dialiri sungai utama Chao Phraya, Chi, dan Mun. Daerah pegunungan ada di bagian utara dan barat. Gunung tertingginya Gunung Doi Intanon. Di bagian pegunungan itu banyak tumbuh pohon jati.
Yang ketiga adalah Pegunungan Kapur, disebut Pegunungan Plato, ada di bagian timur. Kalau di peta bagian timur itu sebelah kanan tangan kalian, jadi dekat di Laos, dekat negara Laos. Kemudian yang keempat, wilayah Tanah Genting Kera, memanjang di semenanjung Thailand bagian selatan. Jadi daerah yang sempit antara dua laut itu namanya Tanah Genting. Negara Thailand ini dikenal sebagai negara gajah putih dan dikenal sebagai lumbung padi Asia karena banyak menghasilkan padi. Dan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Penduduk di Thailand adalah etnis Thai dan Lao. Beralih ke negara Vietnam. Wilayah Vietnam terdiri atas bukit dan gunung yang berhutan lebat ada di bagian utara, sedangkan dataran rendah yang subur ada di bagian selatan. Sungai utama yang mengalir di Vietnam adalah Sungai Mekong dan Sangka. Ibu kota Vietnam ada di Hanoi dan mata uangnya adalah Dong. Keadaan sosial budaya di Vietnam. Orang Vietnam asli disebut dengan Viet atau Kin. Itu adalah kelompok terbesar yang tinggal di pantai. Sedangkan orang Hoa atau Tionghoa tinggalnya di dataran rendah. Pakaian tradisional Vietnam disebut Áo Dai. Nah, selanjutnya kita bahas kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Bunda ulang secara singkat. Yang pertama adalah pembukaan pusat promosi ASEAN di Jepang. Itu gunanya untuk meningkatkan investasi ya, agar Jepang itu menanamkan modal di negara-negara ASEAN. Yang kedua, penyediaan cadangan makanan. Yang ketiga, penyelenggaraan proyek industri bersama. Ada ASEAN Aceh Fertilizer Project, itu pabrik pupuk di Aceh, Indonesia. ASEAN Urea Project, pabrik pupuk di Malaysia. ASEAN Copper Fabrication Project, pabrik tembaga di Filipina. ASEAN Vaksin Project, itu memproduksi vaksin di Singapura. Rock Salt Soda Ash Project yang memproduksi abu soda di Thailand. Yang keempat ada AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Itu kawasan perdagangan bebas untuk memajukan sektor industri lokal supaya para pengusaha lokal itu bisa berkembang. Yang kelima adalah kooperasi ASEAN. Kemudian kerjasama ASEAN di bidang politik. Yang pertama ADMM, itu ASEAN Defense Ministers Meeting, pertemuan rutin Menteri Keamanan negara anggota ASEAN. Untuk apa? Membahas kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Yang kedua, pengiriman duta dan konsulat. Yang ketiga, perjanjian ekstradisi untuk menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan negara-negara di ASEAN. Yang keempat, perjanjian kawasan bebas nuklir. Nah, ini namanya paling rumit. SEANWFZ itu mengenai pelarangan senjata nuklir di negara ASEAN ya karena berbahaya ya. Yang kelima adalah perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral atau ZOPFAN. Itu kerjasama negara ASEAN untuk menjaga setiap negara agar tetap damai. Kita bahas mengenai kondisi alam dan fakta menarik negara Laos. Negara Laos adalah negara di Asia Tenggara yang tidak berbatasan dengan laut. Ya, bisa dilihat wilayahnya itu di tengah-tengah. Wilayah Laos bergunung-gunung diselimuti hutan lebat, memiliki dataran tinggi dan beberapa dataran rendah. Dialiri juga oleh Sungai Mekong. Hasil tanaman pangan utamanya berupa padi dan jagung, dan hasil hutannya berupa kayu jati. Negara Laos mengekspor atau menyalurkan barang ke luar negeri, ya, apa saja yang diekspor? Kopi, kapur barus, dan kulit binatang. Sedangkan barang yang diimpor oleh Laos dari luar negeri adalah minyak bumi, mesin, beras. Mengenai negara Filipina, sama seperti Indonesia, Filipina itu negara kepulauan, sama seperti Singapura juga banyak pulau-pulaunya, ya. Sebagian besar wilayah Filipina adalah pegunungan, banyak gunung berapinya. 40% wilayahnya berupa hutan yang hasil utamanya adalah kayu cedar, eboni, pinus, mahoni. Penduduk di Filipina banyak bertani, hasil pertanian utamanya pisang, jeruk, kelapa, kopi, tembakau, tebu.
Hasil tanaman pangan utamanya padi dan jagung, hasil ternak utama sapi perah, hasil tambangnya emas, perak, dan tembaga, hasil industrinya tekstil, kertas, dan gula karena banyak pohon-pohon tadi ya untuk dibuat kertas dan ada tebu yang dibuat gula. Itu saja materi di tema 8 ini ya. Setelah ini silakan dibuka modulnya dan baca buku tema. Juga bisa membaca Bu Pena ya untuk memperkaya pengetahuan kalian. Apabila ada kesulitan, silakan menghubungi Bunda dan Pak Guru. Dan juga setelah ini bisa mengerjakan lembar kerjanya. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat. Tetap jaga semangat belajarnya, jaga kesehatan, perbanyak ibadah dan doa. Demikian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.